Jadi yang namanya wanita berusaha untuk memelihara diri tentang kebersihan fisik, kecantikan, dan rumah tangganya selama tidak berlebihan. Jadi ada di antara para wanita itu memelihara kecantikan itu sampai dioperasi wajahnya, itu yang disebut dengan berlebihan. Nah, bukannya tidak penting, kecantikan itu memang penting. Memang banyak juga di antara para istri itu yang minder atau kurang percaya diri ketika melihat dirinya itu selalu dibandingkan dengan orang yang ada di luar. Jadi karena dia membandingkan dengan orang yang mungkin menurut dia lebih cantik. Kalau saya berpendapat yang namanya orang yang paling cantik itu ya istrinya, karena yang halal dipandang, halal dipegang, halal disentuh. Tapi kalau misalnya seorang istri itu membandingkan dengan yang lain lalu kemudian merasa dirinya itu adalah orang yang mungkin lebih buruk daripada apa yang ada pada diri orang lain, nah ini yang jadi persoalan. Ini bisa masuk pada kategori nanti sakitnya sudah bukan fisik, tapi bisa masuk kategori sakit psikis, atau orang bilang ya sakit jiwa. Minder itu kan sakit psikis itu. Maaf ya, orang minder itu kan sakit jiwa sebenarnya. Ya, mungkin ada rasa kekhawatiran, ketakutan yang dialami oleh seorang wanita atau seorang istri itu. Mungkin khawatir kalau nanti suaminya menikah lagi atau tertarik dengan wanita lain dan seterusnya, akhirnya dia berusaha untuk mempercantik diri dengan tadi, dari sisi fisiknya berlebihan bisa operasi plastik, dari sisi psikisnya dia berlebihan dengan rasa minder, atau bahkan bisa jadi sampai kepada suudzon. Itu berat lagi, sangat berat sekali. Makanya sesungguhnya sederhana ya menilai dalam sebuah bangunan rumah tangga itu sederhana. Apa sederhananya? Ya kepercayaan. Ya, kepercayaan itu kan dasarnya selalu iman, harusnya begitu. Kalau rumah tangga ini dibangun dengan iman, itu kan insya Allah dijauhkan dari perkara-perkara yang di luar pemikiran yang terlalu sempit begitu. Ya, kalau dibangun atas dasar iman. Tapi kalau tidak didasari dengan iman, ya maaf ya, seperti suami sembrono misalnya, sering berhubungan dengan perempuan lain, sering boncengan dengan perempuan lain, nah itu bisa jadi. Tapi di satu sisi lagi aneh. Ada seorang istri yang membiasakan saja kalau suaminya itu boncengan dengan yang lain. Ya ada juga yang dibiarkan begitu saja. Ini saking nggak ngerti agama atau memang itu dianggap sebagai satu keumuman di masyarakat atau bagaimana? Nah, ini memang ada dua sisi yang sangat membingungkan kalau bahasa saya itu ya. Satu sisi ini ada orang yang terlalu khawatir, di sisi lain ternyata terlalu longgar. Nah, ini perlu penanganan. Nah, bagaimana cara menanganinya? Ya dikembalikan kepada Islam. Apa Islam melarang, apa Islam perintahkan begitu. Itu saja sederhana. Tapi persoalannya itu tadi, karena sudah setan itu masuk, apalagi targetnya setan itu adalah cerai, targetnya setan itu adalah pisah, maka dia selalu membisik-bisikkan ke dalam istri, suami gitu. Dulu mungkin pernah saya cerita satu kisah ya. Sebenarnya awalnya tidak ada masalah suami istri ini, nggak ada masalah. Wong dia harmonis kok. Tapi bisa cerai hanya karena apa? Ya karena ada satu kecurigaan. Jadi begini, karena istri ini di rumah, suaminya kerja sebagai karyawan, lalu dia berangkat pagi jam 7. Berangkat, istri biasa melakukan satu kegiatan di rumah, lalu jam 10 pulang. Ya tidak biasanya seorang suami itu pulang jam 10. Ya karena memang suami itu pulang, namanya istri yang solihah kan ya menyambutnya dengan baik. Dibuatkanlah minuman, sediakanlah kurma, makanan begitu kan. Nah, qadarullah waktu pulang ini jam 10 ini, ya, telepon rumah terdering, kemudian diangkatlah oleh istri dan istri mengatakan halo siapa nih kan gitu. Tapi si suami dibisiki sama setan. Tuh kan, setiap jam 10 dia terima telepon dari laki-laki lain. Coba bayangkan. Apa yang terjadi? Ramelah dia dua orang ini. Istri ini memang tidak melakukan apapun karena memang itu salah sambung. Tapi karena suami sudah mau dengan bujukannya setan, ya akhirnya terjadilah di situ pertengkaran dan terjadilah perceraian. Dan perkara-perkara seperti itu hari ini itu perkara yang sudah biasa terjadi seperti itu. Apalagi dibuka lebar-lebar, pintu-pintu setan untuk membujuk manusia untuk cerai itu dibuka lebar-lebar. Ya, dengan adanya smartphone, ya, gadget itu sudah merupakan salah satu pintu-pintu yang dibuka lebar-lebar. Nah disinilah makanya dibutuhkan yang disebut dengan pengawasan Allah. Orang kalau sudah merasa diawasi oleh Allah ya dia tidak akan melakukan apapun. Kenapa? Dalam satu riwayat ini saya akan
bacakan salah satu hadis, mudah-mudahan bisa menjadi ibroh bagi kita semua. Ini cukup mengerikan hadisnya sebenarnya. Aku benar-benar mengetahui beberapa kelompok manusia dari umatku, ini hadis ya, yang mereka itu datang pada hari kiamat dengan membawa amalan-amalan yang putih. Amalan putih itu berarti amalan yang baik, amal soleh. Diibaratkan oleh Rasulullah seperti pegunungan Tihamah. Lalu Allah SWT menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Jadi amalan yang banyak ini hilang. Padahal amalan itu baik. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri atau sifat mereka kepada kami. Gambarkanlah mereka kepada kami agar apa? Agar kami tidak menjadi golongan seperti mereka. Sementara kami tidak tahu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian, dari kerabat kalian. Jadi saudara dekat. Kalau saudara, kalau Rasul mengatakan kepada sahabat, maknanya saudara muslim. Al-muslim, akhul muslim. Orang ini orang muslim. Jadi yang dia punya amalan putih seperti gunung Tihamah, lalu kemudian hilang amalan baiknya itu. Nah ternyata sifatnya orang ini adalah muslim, seperti kita ini. Mereka menghabiskan waktu malam mereka sebagaimana kalian menghabiskan waktu malam kalian. Nah seperti itu. Kalau malam ya bangun, ya sholat, ya baca Quran, ya dzikir, begitu. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang apabila sendirian dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggar. Hadis ini menjadi bekal bagi kita. Ya insya Allah tidak akan ada yang namanya, kalau bahasa saya, pengkhianatan. Pengkhianatan suami kepada istri, istri kepada suami, tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.